Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali bacaan telaah kitab uh, Mulakhas Fikih karya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang pasal tafakuh fiddin, ya, di mana kemarin Syekh Fauzan sudah menyampaikan, ya, tentang kepentingan atau pentingnya ilmu sebelum beramal. Kemudian beliau membagi berdasarkan atau membagi eh, orang menjadi tiga golongan terkait ilmu dan amal yang mereka miliki dan mereka lakukan. Ada golongan pertama yaitu orang-orang yang mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Artinya mereka menggabungkannya, ya, antara ilmu dan amal. Kemudian artinya mereka itu mereka memiliki ilmu dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Ini adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah dan juga Allah berikan mereka nikmat untuk bisa berada di atas jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi mereka tidak mau beramal. Ini adalah jalan orang-orang Yahudi dan juga yang menapaki jalan mereka. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah orang yang beramal tanpa adanya ilmu. Ya, maka ini adalah jalan orang Nasoro dan yang menapaki jalan seperti mereka. Tiga golongan ini terkumpul di dalam surah Al-Fatihah, yaitu surah yang setiap hari kita baca minimal 17 kali, ya. Di mana di situ Allah sebutkan langsung tiga golongan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ini golongan pertama. Ya, mereka memiliki ilmu dan juga mereka mengamalkannya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Maghdub alaihim ini adalah golongan kedua. Yaitu orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin dan dhalin. Sesat. Ya, ini adalah golongan yang ketiga, yaitu orang yang dia tidak memiliki ilmu, ya, atau amal yang mereka lakukan tidak didasari dengan ilmu. Sekarang kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullahu taala, ya, atau apa yang dituliskan Syekh Fauzan rahimahullah di dalam pasal yang pertama ini. Beliau katakan qala al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukanlah jalan yang engkau murkai dan waladdallin dan sesat. Wal maghdubu alaihim, maksud dari kata al maghdub alaihim, ya, maksud dari kata al maghdub alaihim, ya, humul ulama ulladina lam ya'malu bi ilmihim. Maksud dari maghdub alaihim adalah para ulama, ya, atau orang-orang yang memiliki ilmu, alladzi lam ya'malu bi ilmihim, yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Wadalluna, adapun dallun atau dallin, ya, al-amiluna bila ilmi, yaitu orang-orang yang mengamalkan atau orang-orang yang beramal bila ilmin tanpa didasari oleh ilmu. Baik, sebentar, mohon maaf.
Baik, silakan dilanjutkan Mas Rafa. Fal awalu. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضلون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من الطريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف Ya, cukup يعلمه. نعم. cukup dulu sudah. Ya, kita lanjutkan kemudian Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan fal awalu, maka yang pertama di sini maksudnya adalah maghdub alaihim, ya. Yang pertama ini tadi maghdub alaihim adalah sifatul Yahudi, maghdub alaihim yang dimurkai, yaitu orang-orang yang tadi orang-orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Wasadi yang kedua ini yang dolin, sifatun nasoro. Dolin tadi itu yang apa? Beramal tanpa ilmu. Ya ini tadi al-amilu bila ilmin, ini asadi yang kedua. Yang kedua adalah sifatun nasoro, adalah sifat orang-orang Nasrani. Ya, adalah sifat orang-orang Nasrani. Wa katsirun minan nasi, kebanyakan dari manusia, idza ra'a fit tafsiri, ketika mereka melihat di kitab-kitab tafsir, ada Yahuda maghdubun alaihim. Kalau mereka lihat tafsir surah Al-Fatihah, kemudian mereka lihat yang dimaksud dengan maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, wa ada Nasara dan Nasara itu adalah yang dimaksud dengan istilah dolur atau sesat. Dzannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Nah, ketika mereka lihat di tafsir seperti itu tadi, ya, orang-orang Yahudi itu adalah maghdub alaihim, orang-orang Nasara itu adalah dolun. Sebagian orang-orang yang jahil, ya, sebagian orang-orang yang kurang ilmunya, itu dzonna, mereka atau orang-orang yang kurang ilmunya, mereka dzonna menyangka ada dzalika makhsusun bihim. Mereka menyangka bahwa dua sifat tadi itu, yaitu sifat Yahudi dan juga sifat Nasara, atau sifat maghdub alaihim dan juga dolun, itu khusus untuk mereka saja. Mereka di sini maksudnya adalah khusus untuk Yahudi dan Nasrani saja. Ya, mereka menyangka demikian. Ya, artinya, oh yang dimaksud maghdub alaihim itu adalah Nasrani. Oh yang dimaksud ya, mohon maaf, yang dimaksud maghdub alaihim adalah Nasara. Oh yang dimaksud dolun adalah Nasrani. Wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun alaihi. Ya. Padahal al-jahil tadi, orang yang kurang ilmunya itu mereka membaca, ya, mereka sudah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala faridun alaihi, mewajibkan kepadanya an yad'a bihadza du'ai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya untuk berdoa dengan doa ini, yaitu doa di akhir surah Al-Fatihah, supaya dijauhkan dari jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa yata'awadza min tariqi ahli hadhihi sifati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan dia untuk berlindung dari jalan ahli hadis sifati, dari jalan Yahudi dan Nasrani tadi. Jadi dalam paragraf ini atau dalam kalimat-kalimat barusan, Syekh Fauzan itu menjelaskan kepada kita kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca doa supaya jauh dari jalan tersebut, yaitu jalan Yahudi dan jalan Nasrani, ya, itu berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa, atau kita yang membaca surah Al-Fatihah itu bisa terjerumus ke dalam dua jalan tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi jangan ketika di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maghdub alaihim adalah Yahudi, kemudian yang dimaksud
dolil adalah Nasara, itu bukan berarti itu khusus bagi mereka saja. Bukan berarti maghdub alaihim dan dolil itu khusus bagi Yahudi dan Nasrani saja. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung supaya tidak supaya atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa supaya tidak masuk ke dalam dua jalan tersebut. Nah, sebagian orang ketika dia sudah baca kitab tafsir maghdub alaihim itu adalah Yahudi, dolun adalah Nasoro, maka sebagian orang menyangka ya maghdub alaihim dan dolin itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani saja tanpa kewaspadaan dari dirinya sendiri kalau dia bisa terjatuh dalam perkara tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, mohon maaf. Ya, lanjutkan Mas Rafa. Saya subhanallah. نعم أستاذ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه Ayufridu. ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا Yutasawwaru. يتصور أن Fi'lahu hadha. فعله هذا هو ظن سوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. Baik. Saya subhanallah. Maka kata Syekh subhanallah. Kaifa yu'allimuhu Allahu wa yukhtaru lahu wa yufridu alaihi an yad'a rabbahu bihi da'iman. Bagaimana bisa ya atau kalau Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana bisa yu'allimuhu Allahu wa yukhtaru lahu wa yufridu alaihi an yad'a rabbahu bihi da'iman. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia yu'allimuhullahu, Allah ajarkan kepada dia wa yukhtaru lahu dan Allah pilihkan untuknya wa yufridu alaihi dan Allah wajibkan kepadanya an yad'u rabbahu bihi daiman. Allah wajibkan untuk berdoa dengan doa ini selalu. Artinya setiap kali sholat wajib untuk baca Al-Fatihah, berarti secara tidak langsung berdoa dengan doa tersebut. Bagaimana bisa seperti itu? Ba'adahu la hadhara alaihi minhu. Ya. Allah sudah pilihkan untuknya, Allah sudah ajarkan untuknya, Allah sudah wajibkan untuknya. Terus bagaimana bisa dia tidak ada kewaspadaan dari dirinya sendiri minhu terhadap jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi ini sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, ketika mereka tahu bahwasanya maghdub alaihim itu Yahudi, kemudian dhalun itu Nasara, ya, maka mereka tidak ada kewaspadaan dalam dirinya bisa terjatuh ke dalam dua sisi, yaitu berilmu tapi tidak beramal atau beramal tapi tanpa ilmu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa dengan doa tersebut di akhir surah Al-Fatihah, berarti ya kita juga ya manusia atau seorang muslim itu juga bisa dia terjatuh ke dalam dua sifat tersebut. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa dhannu su'i billahi, dan dia tidak tidak melihat bahwasanya perbuatan dia ini, perbuatan dia menyangka bahwasanya dia aman dari sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia untuk berdoa berlindung dari dua hal tersebut. Itu adalah dzannus su'i billahi, adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamu syekhi rahimahullah. Sekian
perkataan dari Syekh rahimahullah. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi fardhati qira'ati hadhihi surati al-'azimati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan kepada kita al-hikmata, menjelaskan kepada kita hikmah fi fardhati qira'ati hadhihi suratil 'azimati. Hikmah dari diwajibkannya membaca surah Al-Fatihah yang agung ini, yaitu surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Fi kulli raqatin min sholatina, di setiap rakaat pada salat kita. Diha wa nafliha, baik itu sholat wajibnya atau sholat sunnahnya. Lam tashtamilu alaihi minal asraril azimati. Lima tashtamilu alaihi minal asraril azimati. Hikmah tersebut atau diperintahkan ya kita untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat kita itu karena tashtamilu alaihi, karena surah Al-Fatihah itu mengandung minal asraril azimati, mengandung rahasia-rahasia yang sangat besar. Allati min jumlatiha hadza du'aul azimatu, atau hadza du'au al-azimu. Yang diantara hikmah tersebut, diantara banyaknya hikmah tersebut adalah hadza du'aul azimu, adalah doa yang luar biasa ini. An yuwaffiqanallahu lisuluki tariqi ashabil ilmi an-nafi'i wal amali salihi. Supaya semoga Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqana, memberikan kita taufik, lisuluki tariqi ashabil ilmi, supaya kita bisa suluk, supaya kita bisa menjalani atau berada di atas jalan orang-orang yang berilmu an-nafi'i, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, wal amali sholihi, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Alladhi huwa tariq najati fid dunya wal akhirati, di mana jalan orang-orang yang seperti ini, yaitu yang berilmu dan juga beramal, adalah jalan yang selamat fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. An yujanni pada tariqul halikina, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang sengsara, yang binasa, alladzina farratu bil ilmi sholihi, yang mereka meremehkan amal soleh, au bil ilmi nafi'i, atau meremehkan ilmu yang bermanfaat. Jadi diantara hikmah kita membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat kita, itu supaya Allah tetapkan kita di atas jalan yang benar, dan juga supaya Allah jauhkan kita dari jalan yang tidak benar. Summa i'lam. Silakan Mas Rafa. نعم أستاذ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العل أن العل أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفق تفق Tafakuhan. تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب Lisihina. Kasihina. الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذا الكتب طريق فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. Baik. Sudah mau selesai. Oh, masih lumayan. Baik, kita lanjutkan. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, ayyul qari'ul karimu, wahai sekalian pembaca yang mulia, anal ilman nafi'ah, bahwasannya ilmu yang bermanfaat itu innama yustamaddu minal kitabi wa sunnati. Ilmu yang ilmu yang bermanfaat itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tafaqquhan wa tadabburan, ya, tafahuman wa tadabburan, diambil dari Al-Quran dan Sunnah untuk kita fahami dan juga kita renungkan. Ma'al isti'anati ala dzalika bil mudarrisi dan nasihina. Ketika kita mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu, ya, kita meminta bantuan atau dibantu dengan ala dzalika, dalam melakukannya, bil mudarrisina, ya, dengan bantuan dari para guru an-nasihina, dari para guru yang menginginkan kebaikan untuk kita, wa kutubi tafsiri, juga
kitab-kitab tafsir, wa syuruhil hadithi, kemudian syarah-syarah hadis, wa kutubil fiqhi, kemudian kitab-kitab fikih, wa kutubin nahwi, buku-buku nahwu, wa lughatil arabiyyati, dan juga buku-buku bahasa Arab, allati nazala bihal Qur'anul Karim, yang Al-Quran itu turun dengan bahasa tersebut. Berarti lughatil arabiyyah di sini maksudnya cabang-cabang ilmu bahasa ya. Fa inna hadzal kutuba, maka kitab-kitab seperti ini, thariqun li fahmil kitabi was sunnati, adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi penulis di sini menyampaikan kepada kita kalau kita mau belajar, ya itu usahakan belajar itu dengan guru yang pertama. Jangan otodidak, karena ilmu agama ini bisa terbuka dengan adanya guru. Ya, ilmu agama itu bisa terbuka dengan adanya guru. Kemudian yang kedua, ya, membaca buku-buku agama Islam seperti buku tafsir, buku hadis, dan juga buku-buku yang lainnya. Itu jalan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa diamalkan setelah itu. Fawajibun alaika, maka wajib bagimu ya akhil muslima, wahai saudaraku muslim, wajib bagimu liyakuna amaluka sahihan, wajib bagimu supaya amal yang kamu lakukan itu benar. Ya, benar, sahih itu benar sesuai dengan tuntutan syariat. Anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka. Maka supaya amalmu benar, wajib bagimu untuk tata'allama, untuk belajar. Ma yastaqimu bihi dinuka, untuk belajar sesuatu yang bisa menegakkan agamamu, atau belajar ilmu yang bisa membuat agamamu berdiri lurus, atau berdiri tegak lurus, ya. Min sholatika, ilmu-ilmu tadi itu ya yang bisa membuat kita menjalankan agama dengan baik, ya. Mayustaqimu dihiduka, yang bisa membuat kita menjalankan agama dengan baik, diantaranya adalah ilmu tentang sholat, wasomika, ilmu tentang puasa, wahajjika, dan ilmu tentang haji, wa tata'allama ahkama zakati malika, dan kamu belajar hukum-hukum zakat untuk hartamu, wa kadzalika tata'allama min ahkamil muamalati, dan juga belajar hukum-hukum terkait muamalah, ma tahtaju ilaihi, ya yang sekedar kebutuhanmu saja. Jadi di sini perlu disebutkan di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari ada sholat, puasa, haji bagi yang ingin melaksanakannya, kemudian hukum-hukum tentang zakat, ya terutama untuk orang-orang yang sudah mencapai batas minimal kewajiban zakat. Kemudian di sini perlu juga sampaikan di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah sebagian dari fikih muamalah, sekadar yang kita butuhkan. Karena kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya transaksi di kehidupan kita. Ya, kita ada transaksi, kita pasti ada transaksi, dan setiap orang ya bisa jadi punya dengan atau punya kadar transaksi yang sama, ada yang punya kadar transaksi yang lebih luas, lebih yang berbeda. Sehingga wajib untuk dia belajar sebagian dari ilmu muamalah yang sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Hukumnya wajib. Litakudha minha ma abahallahu laka, supaya kamu bisa mengambil apa yang Allah mubahkan, apa yang Allah bolehkan untukmu, wa tatajannaba minha ma haramallahu alaika, dan kamu bisa menghindari apa yang Allah haramkan atasmu. Liyakuna kasbuka halalan, supaya penghasilanmu itu halal, wa ta'amuka halalan, dan juga makananmu itu halal, litakuna mujabad da'wati, dan supaya doamu itu bisa dikabulkan. Karena penghasilan yang halal, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal itu berpengaruh terhadap dikabulkan atau berpengaruh terhadap doa kita. Kalau misalnya seorang itu dia berpenghasilan dengan penghasilan yang haram, makan dengan sesuatu yang haram atau penghasilan yang haram, ya maka itu bisa buat doa kita akhirnya tidak doa orang tersebut tidak mustajab. Ya tidak ya tidak mustajab gitu ya. Baik, kemudian kullu dzalika, semua hal ini, mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi.
Semua ini adalah kebutuhan mendesak untuk kamu pelajari wahwa maisurun biiznillahi, dan hal ini bisa jadi mudah dengan izin Allah, mata masohat azimatuka, selama niatmu benar, wasoluhat niyatuka, dan juga niatmu benar. Sohat azimatuka sama soluhat niyatuka itu kurang lebih maknanya sama, ya, yaitu dengan niat yang benar. Terakhir silakan Mas Rafa Fahris. نعم أستاذ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاحرص على قراءة الكتب النافعة وات- Hasil. وات- واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك عليك أن تعني Tu'na. تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام Ti. الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى Mm-mm. بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلومتك واستنارت بصيرتك. Baik, sebentar. Ini eh, paragraf ini saya terjemahkan pertemuan pekan depan saja. Baik, kita sampai tadi sampai di wajibut ya, halaman 9. Kemudian Fahris ini kita lanjutkan di pekan depan saja. Jadi nanti kita baca lagi mulai dari sini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. Akhiri. Antum kelas baca kita hari apa Mas Rafa? MI. Baca kitab itu hari Ustaz. Anda lupa, Ustaz. Kalau di kalender itu baca kitab hari Kamis, Ustaz. Ba'da Isya. Mas Juli ya berarti ya? Iya betul, Ustaz Zulfahmi. Ya ada. Oke, oke. Baik. Ya, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan mulakhas fikihnya pekan depan, dan nanti jam 10 insya Allah tetap ada Mukhtasar Latif ya. Kita akhiri Nah, Ustaz. subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.